Diana? Ini absen ya kemarin? Ada kabar apa? Kenapa nggak ada keterangan? Lupa bikin surat, Bu. Kemarin dia pergi ke bank. Tahu apa? Keadilan itu harus ada izinnya ya. Komarudin? Minggu lalu juga absen? Ada apa? Ada kabarnya? Ini udah sering nih, ada sakit juga 2 minggu yang lalu. Muhammad Aika? Sia? Nadia? Nasya? Najwa? Salila? Sapela? Serli? Ria? Linda? Ini yaitu tentang SPT masa TPN. Sudah pernah dengar tentang SPT masa? Atau pernah melihat bentuknya SPT masa itu seperti apa? Belum juga. Oke, maka hari ini kita akan coba melihat beberapa hal yang nantinya akan berhubungan bagaimana cara mengisi SPT masa. Ya, sudah belajar tentang PPN kan? Sudah belum? Nah, kelompok penjualan itu apa namanya disebut? Kalau dalam PPN istilahnya. Tentu ada penyerahan barang, kemudian kalau di dalam pembelian itu adalah disebut dengan, tapi kalau sebaliknya, kalau pembelian, sebaliknya tentu ada perolehan. Nah, transaksi ini yang ada di kelompok ini nanti yang Anda isi di lembar tugasnya cukup dengan memberikan tanda checklist saja. Mana yang merupakan barang kena pajak, kemudian mana yang merupakan kelompok pembelian atau perolehan. Berikan tanda checklist saja di lembar kerja yang sudah. Kalau ada tanggal yang sama, berarti tanggal yang pertama itu adalah untuk yang BKP-nya, yaitu barang kena pajak atau penyerahan barang kena pajak. Kemudian kalau tanggal yang keduanya baru dia adalah kelompok perolehan atau pembelian. Silakan Komar ketoplasnya bagikan kerja. Nah, jadi nanti berdasarkan hasil pekerjaan atau jawaban yang sudah Anda jawab di LKPD ini, Ibu akan mengelompokkan Anda ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang nanti nilainya di bawah 75 itu hanya cukup mengerjakan SPT masanya secara kertas saja. Nah, itu akan mendapatkan untuk mengisi secara Excel. Dan yang kelompok terakhir yang nilainya excellent berarti sudah di atas 95 ke atas. Nah, itu sudah bisa untuk mengupload tugasnya ke YouTube. Dia kelompok BKP, penyerahan BKP, barang kena pajak atau perolehan atau pembelian. Silakan di checklist di lembar kerja paling akhir. Baca soalnya, mana yang kelompok pembelian atau perolehan.
yang tadinya sudah kita kerjakan. Jadi dari transaksi ini jam 78.90. Jadi ini dia berada di Jalan Komando 47 Bekasi. Kedua, dan perusahaan ini adalah perusahaan divisi perkebunan. Nah, berdasarkan transaksi yang tadinya sudah dilakukan, maka kelompoknya untuk penyerahan barang kena pajak, nah itu dimulai dari tanggal 3. Ini siapa yang betul tanggal 3 yang pertama? Penyerahan. Penyerahan itu artinya adalah menjadinya penjualan. Nah, di sini berarti dia menjual seragam pekerja tambang kepada Unikal, ya. Nah, dia dengan ada faktur pajak yang sudah disebutkan di dalam soal. Nah, itu maka disebut dia sebagai penyerahan barang kena pajak. Berarti yang tanggal 3 yang kedua masuk kelompok mana? Apa tanggal 3 yang kedua bunyinya? Nah, dia kelompok perolehan jasa kena pajak. Itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Membayar langganan telepon. Nah, kalau membayar berarti ada di sini terjadinya perolehan jasa kena pajak. Artinya di sini kelompoknya adalah kalau terjadi penjualan itu disebut dengan apa tadi? Penyerahan barang kena pajak. Sebaliknya kalau terjadi pembelian, perolehan jasa kena pajak. Nah, jadi dari kelompok transaksi yang sudah diselesaikan, nah ini dia nantinya yang akan kita cantumkan dalam mengisi SPT masa. Belangko SPT-nya masih sudah tersedia? Sudah ya? Sudah. Nah, jadi dari analisisnya ini Ananda sudah bisa mengisi kepada belangko SPT yang sudah tersedia. Nah, jadi misalnya kan di tanggal 3 Januari itu tadi kan transaksinya adalah perolehan jasa kena pajak ya. Nah, dia adalah transaksi di mana sana nanti kita cantumkan di formulir 111A2. Coba diperiksa belangko apa-apanya? SPT masanya? A2. Ya. Ini kan belangko SPT-nya. Untuk SPT induknya nanti kita terakhir mengisinya. Yang kita isi yang pertama dulu adalah lampiran yang di belakangnya. Ada nanti lampiran formulir A111AB. Kemudian di lembar berikutnya formulir 111A1. Kemudian ada nanti juga formulir 111B1. Jika kita sudah mengisi SPT induk. SPT masanya ya, ini yang lembaran pertama itu SPT induk namanya. Nah, berarti Anda tinggal memindahkan data berdasarkan analisis transaksi yang sudah dicantumkan. Bukan dengan soal dan SPT-nya, jangan lupa dibuatkan nama. Oke, sudah lengkap semuanya Kemar? Sudah, Bu. Nah, jadi hari ini kita sudah mencoba untuk mengisi SPT. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari tugas kita hari ini? Apa yang dimaksud dengan barang perolehan JKP? Ayo Oren. Apa itu JKP? Penyerahan JKP. Penyerahan jasa kena pajak. Ya, jadi kelompok ini adalah kelompok yang disebut juga nanti adalah penjualan yang dikenakan PPN. Terus kalau ini masuk dengan perolehan BK apa? Barang kena pajak atau jasa kena pajak itu yang bagaimana tuh?
Kelompok jualan. Pembelian. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan pengisian untuk SPT masa. Nah, jadi ada beberapa lampiran tadi yang sudah kita isikan. Nah, dari lampiran itu nanti baru kita pindahkan ke dalam SPT benarnya. Nah, jadi untuk hari ini cukup. Nanti Anda pelajari lagi supaya kita lebih lancar dalam melakukan pengisian SPT-nya. Jadi Bu tutup ini, Anda silakan berdoa dulu sebelum pulang. Siap, Bram. Hormat gerak. Tegap gerak. Skor mulai. Berarti hari ini kita sudah selesai untuk melakukan pengisian SPT dan Anda minggu depannya nanti baru mengisi surat setoran pajaknya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.